Nah, ini salah satu isu yang sering ditanya ini. Kalau seorang karyawan perusahaan itu mengundurkan diri, resign dari perusahaannya, apakah dia berhak mendapatkan uang pesangon? Jawabannya enggak. Untuk karyawan yang mengundurkan diri, karyawan ini tidak mendapatkan uang pesangon, juga tidak mendapatkan uang penghargaan masa kerja. Nah, sesuai ketentuan dari peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021, PP 35 2021 ini adalah peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja. Di pasal 50 ditentukan bahwa karyawan yang mengundurkan diri itu masih berhak untuk mendapatkan uang pisah dan uang penggantian hak. Nah, besarnya uang penggantian hak ini bisa dilihat di pasal 40 ayat 4 di PP 35 2021. Nah, sekarang yang jadi persoalan berapa besarnya uang pisah. Kalau sesuai pasal 50 di PP 35 2021 tadi, besarnya uang pisah itu ditentukan di perjanjian kerja atau di peraturan perusahaan atau di perjanjian kerja bersamanya di PKB-nya. Jadi, baik Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja maupun PP 35 2021 itu tidak menentukan besarnya uang pisah untuk karyawan yang mengundurkan diri. Besarnya uang pisah itu ditentukan di perjanjian kerja atau di peraturan perusahaan. Nah, sekarang masalahnya kalau misalnya di dalam peraturan perusahaannya itu nggak diatur ketentuan mengenai uang pisah. Lalu bagaimana dengan nasib uang pisahnya si karyawan? Karyawan tetap berhak dapat uang pisah, tinggal besarnya aja nih biasanya ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara perusahaan dan karyawan. Jadi misalnya karyawannya resign, terus perusahaannya menawarkan sejumlah uang pisah tertentu, ya tinggal terserah si karyawannya mau terima atau enggak. Biasanya besarnya uang pisah itu rata-rata ya di banyak perusahaan, dan ini juga ada di putusan pengadilan, rata-rata itu besarnya sama seperti besarnya uang penghargaan masa kerja. Nah, sekarang masalahnya lagi gimana kalau misalnya di peraturan perusahaannya nggak diatur ketentuan mengenai uang pisah, dan perusahaan juga nggak mau ngasih uang pisah ke karyawan yang resign. Nah, kalau hal itu terjadi, karyawannya bisa melaporkan kondisi tersebut ke Disnakertrans setempat yang biasanya ada di kantor wali kota atau ada di kantor kabupaten. Nah, nanti setelah karyawannya melaporkan, nanti Disnakertrans akan memanggil perusahaan dan karyawan, lalu Disnakertrans yang akan melakukan mediasi mengenai pembayaran uang pisah tersebut. Dan kalau misalnya penyelesaian di Disnakertrans ini juga nggak menemukan kesepakatan, perusahaan tetap juga tidak mau membayar uang pisah dari si karyawannya ini, maka langkah terakhir adalah mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Hubungan Industrial.